Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Keluarganya belum dipulangkan ke Kota Sorong, sekelompok warga memblokade jalan. Polisi terjunkan ratusan personel amankan pertemuan istri kepala negara di Manokwari. Bawang merah di Mimika mahal. Sejumlah barang kebutuhan pokok di Mimika saat ini mahal. Tidak hanya cabai dan telur, namun juga bawang merah. Bawang merah di pasar sentral dijual Rp50 hingga Rp55.000 per kilogram. Sejumlah pedagang di pasar sentral mengatakan terpaksa harus menaikkan harga bawang merah disebabkan stok bawang di pasaran menipis. Selain itu, bawang yang biasa didatangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat juga mahal. Pedagang memperkirakan harga bawang merah pada Juni mendatang akan lebih mahal lagi. Sudah 10 hari kalau di hari bawang naik. Penyebabnya? Penyebabnya karena bawang jarang jadi tidak ada di sini. Stoknya sudah ini terakhir ini. Stok, mungkin bulan-bulan depan kan kita masuk stok baru. Makanya bawang naik gitu, dijual 50. Sebelumnya ada 40, ada 35. ini bawang merah. Oh, saya jual harga 50. Ada penyebab kenaikan harga ini? Kalau masalah itu saya kurang tahu juga kalau setahu saya di penyebabnya di Makassar, karena di Makassar naik. Meski bawang mahal tidak mempengaruhi daya beli masyarakat karena bawang sudah menjadi kebutuhan pokok. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pertamina Sorong Kamis kemarin menginspeksi mendadak 3 SPBU di Kota Sorong. Sidak ini dilakukan untuk memastikan tidak ada SPBU nakal yang menjual BBM di luar volume atau batas yang sudah ditentukan. Sejumlah SPBU disinyalir melakukan praktik curang dengan menjual BBM ke oknum tertentu dalam jumlah yang besar untuk diperjualbelikan kembali di tingkat eceran. Praktik itu merugikan masyarakat karena stok BBM menjadi berkurang sehingga kerap terjadi antrian panjang di SPBU. Dari pantauan di 3 SPBU di Kota Sorong, tidak ditemukan SPBU yang menjual BBM di luar ketentuan. Pertamina meminta warga tidak khawatir karena stok BBM aman dan 10 hari ke depan akan ada pasokan BBM untuk Kota Sorong. Untuk pertalite-nya mungkin memang kebutuhan, tetapi tidak kita pungkiri juga ada beberapa oknum yang bermain yang melakukan membeli BBM untuk dijual kembali. Nah, itu dari pihak Pertamina kita melakukannya pengawasannya hanya di SPBU. Nah, untuk di luar SPBU kita tidak ada ranah, kita tidak ada power intinya. Dari SPBU, dari Pertamina cuma bisa menegur atau menindak di SPBU untuk jenis pertalite. Nah, untuk jenis solar ini kita sedang melihat juga. Kita sedang melakukan pengawasan juga kepada mobil-mobil yang mengisi bolak-balik ini, bukan mengisi bolak-balik, mengisi berpindah-pindah. Ini kita tertibkan. Karena apa? Karena beberapa mobil ini memang kebiasaannya seperti itu, mengisi di satu SPBU, berpindah ke tempat lain, berpindah lagi ke tempat lain. Jadi itulah menyebabkan antriannya panjang, tetap panjang. Pertamina juga menghimbau seluruh SPBU agar tidak melakukan praktik curang karena pelaku akan diseret ke pengadilan dan dipenjara. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB merupakan lembaga penting di pemerintah daerah karena merupakan perwakilan adat, agama, dan perempuan di Papua Barat. Lembaga ini juga memiliki wewenang untuk melindungi hak-hak rakyat asli Papua Barat. Namun nama besar MRP tidak sesuai dengan kondisi kantor lembaga ini yang terletak di kawasan Sowi Gunung. Kantor MRPB mengenaskan dan tidak terawat.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw yang menyempatkan diri mengunjungi kantor MRPB merasa prihatin dan sedih. Padahal MRPB merupakan lembaga budaya asli orang Papua. Paulus mengatakan kantor MRPB menjadi rumah besar bagi seluruh elemen masyarakat di Papua Barat. Namun ironisnya, status kantor MRPB bukan milik orang Papua, namun statusnya adalah pinjaman. Seingat saya dalam catatan saya bahwa kekhususan otonomi di daerah khususnya Tanah Papua dan Papua Barat itu ada karena Majelis Rakyat Papua ini. Begitu. Nah, disebut otonomi khusus. Karena selain eksekutif, legislatif, ada majelis rakyat Papua. Daerah lain tidak punya, kecuali Aceh ya. Gitu. Menurut saya itulah yang mungkin kita perlu diskusi panjang, juga mensosialisasikan bersama dengan semua stakeholder yang ada, bagaimana mendudukkan peran Majelis Rakyat Papua ini dengan dia kan sudah bekerja dalam kurun waktu sekian lama ini. Cuma kalau lihat fasilitas dan sarana seperti ini, saya sangat prihatin. Jujur saya prihatin. Mantan Kapolda Papua ini berharap hasil pertemuan bersama MRPB dapat dibahas sesegera mungkin bersama Sekretaris Daerah Papua Barat maupun pimpinan organisasi perangkat daerah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.